Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam kebajikan ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang terhormat Bapak Ahmad Mujakir, kemudian Ketua Analog ya, Analog Teacher. Kemudian yang terhormat juga narasumber yang pertama tadi Bapak Prof. Ketut Suardika ya, di mana saya juga banyak belajar ya, kemudian merefresh kembali ya, bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran. Tadi materinya sangat padat dan memberikan wawasan ya. Kemudian juga Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor psikologis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran interaktif. Di mana kita tahu bahwa setelah adanya pandemi ya, kita mengajar melalui online, melalui Zoom, melalui WhatsApp gitu ya. Tanpa bertatap muka secara langsung dengan peserta didik gitu ya. Itu tentunya kita harus beradaptasi kembali nih di era yang sekarang gitu kan. Sehingga mungkin banyak dari Bapak Ibu guru mungkin di sini, Bapak Ibu dosen gitu ya, ataupun orang-orang yang memang terjun ke dunia pendidikan gitu ya, merasakan ya perbedaannya ya. Kok hambar ya rasanya ya ketika mengajar di era sekarang gitu ya, di era new normal sekarang gitu ya. Sangat berbeda gitu ya ketika mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Karena memang kita harus beradaptasi kembali ya dari yang era bertatap muka secara online, kemudian kita harus beradaptasi kembali untuk bertemu dengan peserta didik, dengan siswa itu secara langsung gitu ya. Oke, sesuai dengan judulnya, faktor-faktor psikologis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran interaktif. Mungkin saya persingkat saja gitu ya. Tapi mudah-mudahan sedikit yang materi yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan wawasan kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam yang berbahagia ini. Oke, mungkin next. Oke, sebelum kita masuk ke ke materi intinya ya, kita bahas sedikit ya mengenai keterlibatan siswa menurut definisi dari Poskit and Gibbs dari tahun 2010. Jadi Poskit and Gibbs ini menyatakan bahwa keterlibatan siswa di sekolah itu merupakan kuantitas dan kuantitas keadaan psikologi siswa gitu ya. Jadi tidak hanya kualitasnya, tetapi kuantitas keadaan psikologisnya, ya. Misalnya ada reaksi kognitif dari siswanya, kemudian bagaimana keadaan emosionalnya, ya, dan juga perilaku terhadap proses pembelajaran, gitu. Kemudian juga serta kegiatan akademik dan sosial di kelas ataupun di luar kelas untuk mencapai hasil belajar yang baik gitu. Jadi keterlibatan siswa ini merupakan kualitas dan kuantitas keadaan psikologis dari seorang siswa gitu ya, atau peserta didik gitu. Jadi kalau kualitas psikologis itu kan bagaimana si siswa itu bisa merasakan kenyamanan dalam belajar gitu kan. Kemudian motivasinya tinggi gitu kan. Lalu juga hasil dari belajarnya juga baik gitu. Kemudian kalau kuantitas keadaan psikologisnya itu dia happy, kemudian dia motivasinya tinggi itu tidak hanya ketika sekali atau dua kali atau sehari atau 2 hari gitu, tetapi memang diusahakan setiap si siswa itu belajar dia keadaan psikologisnya itu baik gitu ya. Jadi kuantitasnya gitu. Kemudian juga definisi menurut Poskit and Gibbs ini juga membahas mengenai
kegiatan akademik dan sosial ya. Jadi bagaimana relasi si siswa ini dengan teman-temannya, dengan gurunya, attachment-nya dengan teman-temannya, dengan gurunya gitu ya. Atau bahkan mungkin dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekolahnya gitu. Sehingga mencapai hasil belajar yang baik. Itu menurut Poskit and Gibbs. Kemudian next. Lalu kalau menurut Wilms tahun 2003 itu menambahkan bahwa keterlibatan siswa itu sendiri merupakan komponen psikologis yang berkaitan dengan rasa kepemilikan siswa terhadap sekolahnya. Kemudian penerimaan nilai-nilai sekolah dan komponen perilaku yang berkaitan dengan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Jadi si siswa itu terlibat jika dia itu merasa bahwa sekolah itu seperti second home-nya, rumah keduanya gitu ya. Sehingga si siswa itu tidak perlu dipaksa oleh orang tuanya untuk kembali ke sekolah gitu ya, untuk sekolah. Tetapi dia sadar penuh bahwa sekolah itu adalah tempat untuk menimba ilmu, sekolah itu adalah tempat untuk mencapai cita-citanya, mencapai goalnya gitu. Kemudian juga penerimaan nilai-nilai sekolah, di mana kita tahu bahwa setiap sekolah itu kan punya nilai-nilai, punya value ya yang diterapkan, punya visi dan misi gitu ya. Jadi bagaimana si siswa itu bisa menangkap, menerima gitu ya nilai-nilai yang diterapkan sekolah tadi gitu. Itu ya, menurut Wilms definisi dari keterlibatan siswa. Kemudian next. Nah, kenapa siswa harus terlibat dalam belajar? Ya tentunya kalau siswa tidak terlibat di dalam kegiatan belajar, ya gurunya itu pasti berjuang sendiri gitu ya. Nah, mungkin yang kita rasakan ya, yang mungkin beberapa sharing dari teman-teman gitu ya. Kok sepertinya di kelas itu saya ngomong dengan dengan bangku saja gitu. Sementara siswanya kok pada pasif gitu ya. Nah, inilah pentingnya kenapa siswa harus terlibat dalam belajar. Jadi, keterlibatan itu merupakan faktor penting dan keberhasilan proses belajar dan akademik siswa di sekolah. Jadi, keberhasilan belajar siswa di sekolah juga menitik beratkan pada aspek-aspek pembentukan karakter dan psikis siswa. Bahagia ketika berada di sekolah ini yang paling penting gitu ya. Jadi selama ini mungkin itu harus menjadi PR atau menjadi pertanyaan juga untuk kita semua gitu ya. Ketika anak kita mungkin ketika tadinya awal-awal dulu sekolah itu semangat gitu ya. Kemudian semakin ke sini mungkin dia harus disuruh-suruh, dia harus dipaksa, dia sudah mulai malas-malasan gitu ya. Itu pasti ada something-nya gitu ya yang harus memang yang harus memang kita carikan solusinya gitu. Kemudian berikutnya next. Nah, ini ada komponen-komponen penyusun keterlibatan siswa di sekolah ya. Sebetulnya ada 3 ya, ada kognitif, kemudian ada perilakunya, dan ada emosinya ya. Nah, kognitif itu sendiri merujuk pada kualitas proses kognitif dan strategi belajar siswa terhadap tugas sekolah. Misalnya kemauan dan ketekunan untuk belajar, regulasi diri, dan menyukai tantangan. Kognitif sendiri kan berada di wilayah otak, berada di wilayah pikiran gitu ya. Jadi sebenarnya juga erat kaitannya dengan bagaimana motivasi belajar si siswanya, kemauan dan ketekunan untuk belajar. Kemudian bagaimana regulasi dirinya. Regulasi diri itu kontrol dari si siswanya gitu. Kontrol bagaimana si siswa ini bisa mengontrol dirinya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri gitu. Dan menyukai tantangan. Jadi si siswa ini harus memiliki resiliensi juga gitu ya. Jadi jangan ketika si siswanya atau peserta didiknya dikasih tugas yang berat yang dia tidak bisa mengerjakan terus dia menyerah gitu ya. Atau mungkin dia tidak suka dengan pelajaran tertentu gitu kemudian dia menyerah gitu. Itu juga harus menjadi solusi yang harus dicari gitu. Lalu komponen yang masuk dalam kognitif itu seperti yang saya bilang tadi juga motivasi belajar ya.
Itu juga menunjukkan strategi kognitif dan metakognitif dalam berpikir dan belajar gitu. Jadi motivasi itu sendiri kan sebetulnya ada dua ya, ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam si siswanya, kemudian motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar gitu. Kalau yang dari dalam itu tentunya mungkin seiring dengan apa adanya pengetahuan-pengetahuan gitu ya. Kemudian seiring adanya kemauan, seiring adanya tujuan, ada motif-motif tertentu gitu ya yang bisa meningkatkan motivasi intrinsik tentunya disesuaikan dengan level usia perkembangan anak juga gitu. Kalau mungkin motivasi intrinsik seorang siswa SD tentu akan berbeda dengan siswa SMP, SMA, mungkin dan universitas gitu. Kalau intrinsik itu tentu dari faktor dari luarnya gitu. Misalnya ada reward yang akan diberikan orang tuanya jika memang berhasil gitu. Jika memang mencapai apa ranking gitu. Atau mungkin kalau motivasi intrinsik lainnya itu mungkin apa ya? Sebagai apa pembuktian dari si anak gitu ya ke orang tuanya atau ke teman-temannya gitu. Kemudian jika dimensi ini melihat bagaimana usaha yang dibutuhkan dalam memahami dan menguasai suatu materi sehingga siswa mencapai kemampuan tersebut gitu. Jadi kalau apa namanya dimensi kognitif itu memang apa namanya lebih ke bagaimana strategi belajar si siswa, kemudian kemauan dan ketekunan, regulasi diri dan tantangan ya. Si siswa itu harus memiliki resiliensi atau menyukai tantangan di dalam proses belajar. Next. Nah, komponen yang kedua itu adalah yang menjadi penyusun keterlibatan siswa di sekolah. Itu yang kedua itu adalah perilaku ya. Jadi perilaku itu mengarah pada partisipasi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan akademik di sekolah. Gitu. Nah, indikatornya itu adalah bisa dilihat dari kehadirannya ya, kehadiran tadi gitu ya. Ketika dia mungkin tidak pernah absen gitu ya, itu berarti menjadi indikator bahwa dia itu memiliki apa semangat gitu ya, memiliki motivasi yang baik gitu. Kemudian partisipasinya pada kegiatan belajar itu juga penting gitu ya. Ketika guru bertanya, dia bisa menjawab gitu ya. Kemudian juga apa namanya dia juga aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan juga si siswa itu menaati aturan dan mengerjakan tugas tepat pada waktunya gitu. Misalnya dikumpulkan besok, ya dia harus mengumpulkan besok gitu. Lalu komponen ini juga dapat didefinisikan melalui 3 kategori, yaitu kepatuhan terhadap peraturan, keterlibatan dalam kegiatan belajar, ya. Jadi memperhatikan pelajaran, seperti yang sudah saya bilang tadi, kemudian bertanya, ikut serta berdiskusi, gitu ya, serta ikut serta dalam kegiatan lain mungkin di luar kegiatan akademik, misalnya olahraga maupun organisasi di sekolah, gitu. Itu adalah perilaku yang ditunjukkan jika siswa itu memiliki keterlibatan yang yang tinggi, yang baik gitu di sekolah. Next, berikutnya. Lalu komponen yang ketiga itu adalah komponen emosi ya. Jadi komponen emosi ini mengacu pada rasa kepemilikan terhadap sekolah ya, seperti yang sudah dibilang di awal tadi. Kemudian ketertarikan, kemudian persepsi terhadap nilai belajar, reaksi positif dan negatif terhadap guru ya. Itu juga evaluasi gitu. Nah, mungkin banyak ya beberapa sharing dari teman-teman saya, kemudian dari mahasiswa saya sendiri mungkin pernah bercerita seperti ini. Saya itu nggak suka Pak belajar fisika. Sebenarnya bukan saya nggak bisa belajar fisika itu gitu, tapi kenapa setiap saya dulu sekolah dari level SMP sampai SMA, saya itu dapat guru fisika itu yang memang mungkin nggak nyaman dengan gaya belajar saya gitu ya. Kalau misalnya kita memang bilang gurunya nggak bagus kan nggak ada guru yang nggak bagus sebenarnya ya. Yang ada mungkin cocok atau tidak gitu dengan gaya belajar yang kita terapkan ya sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Nah, ini juga ya penting ya reaksi positif dan negatif terhadap guru gitu. Kemudian teman dan aktivitas sekolah gitu ya. Nah, sebagai
sebagai seorang kita kan rata-rata di sini adalah selain seorang guru atau seorang dosen, kita juga sebagai orang tua ya di rumah ya. Sebagai orang tua kita punya anak-anak yang juga sekolah gitu. Nah, ini juga sangat penting juga, kita harus tahu siapa temannya gitu ya. Kemudian apa saja aktivitas di sekolahnya gitu ya. Sehingga memang kita juga bisa terlibat dan berperan secara aktif gitu ya dalam proses belajar si anak kita atau siswa gitu. Lalu berhubungan juga dengan emosi, ini berhubungan juga dengan emotional engagement ya, yang menggambarkan emosi positif siswa pada proses pembelajaran maupun tugas-tugas yang didapatkan dari sekolah gitu ya. Jadi dimensi ini menunjukkan kondisi siswa yang antusias, kemudian menikmati, senang dan puas dalam kegiatan akademik. Nah, untuk menjadi seorang guru yang mencapai level seperti ini itu tentunya tidak mudah, tetapi kita semua pasti bisa gitu. Kemudian next. Nah, ini ya indikator keterlibatan siswa di sekolah yang konsisten ya. Itu bisa dilihat dari bagaimana partisipasinya dalam kegiatan sekolah gitu ya. Nah, apakah dia selalu pasif terus ya? Ataukah mungkin pasifnya cuma sesekali gitu ya? Tapi dia sebetulnya adalah anak yang aktif, anak yang periang gitu ya. Itu bisa kita lihat juga gitu ya, yang menjadi indikatornya. Lalu pencapaian nilai yang tinggi tentu saja ya, biasanya keaktifan itu kan masuk dalam penilaian ya, penilaian seorang guru atau seorang dosen ya. Kemudian waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya, serta kualitas pekerjaan rumahnya gitu. Jadi siswa yang aktif itu, siswa yang terlibat itu tentunya dia bisa memanajemen pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya gitu, dan tentunya juga hasil dari pekerjaan rumah yang dikerjakan itu nilainya baik gitu. Itu menandakan bahwa dia memiliki keterlibatan yang baik ya, keterlibatan yang aktif gitu di sekolahnya. Next. Nah, kemudian faktor-faktor keterlibatan siswa di sekolah itu kita bisa kaji melalui teori self-determinan, kemudian expectancy value, dan stage and environment. Tuh. Nah, kita bahas satu-satu. Next. Nah, jadi ada teori self-determinan dan stage environment. Itu menjelaskan bahwa individu mencari pengalaman untuk memenuhi kebutuhan fundamental dan identitasnya melalui interaksi dengan lingkungan. Sehingga keterlibatan siswa di sekolah sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan siswa tersebut. Jika lingkungan sekitar mampu memenuhi kebutuhan psikologi siswa, maka siswa akan lebih tertarik untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan sekolah gitu. Kemudian sebaliknya, jika lingkungan sekitar gagal dalam memenuhi kebutuhan psikologi siswa, akan menyebabkan menurunnya motivasi akademik dan ketertarikan siswa yang pada gilirannya berkontribusi terhadap menurunnya keterlibatan siswa. Jadi memang itu adalah satu rangkaian yang jika satu tidak terpenuhi maka ada efek domino ya, ada efek terhadap yang lain gitu. Itu tadi bagaimana gurunya, bagaimana teman-temannya gitu, bagaimana lingkungan belajarnya gitu. Kemudian bagaimana juga guru mengevaluasinya gitu ya. Kalau yang tadi disebutkan oleh Pak Prof Ketut tadi itu ada bagaimana sumber belajarnya, bagaimana media pembelajaran yang digunakan, itu sebenarnya adalah satu rangkaian yang memang harus dipenuhi agar siswa itu terlibat aktif ya di dalam proses belajar di kelas. Next. Kemudian ada teori expectation value itu menjelaskan bahwa kegagalan sekolah untuk memenuhi kebutuhan psikologis dari anak atau remaja atau peserta didik itu mengarah pada penurunan motivasi dan minat akademik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan keterlibatan sekolah dan kinerja akademik yang buruk pada saat transisi dari remaja ke sekolah menengah.
Jadi sebetulnya ada beberapa cara ya untuk meningkatkan apa namanya motivasi atau keterlibatan siswa dalam belajar itu. Mungkin media yang digunakan memang harus interaktif ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa pemateri itu nanti akan ada juga yang membahas tentang media pembelajaran ya. Nah, itu mungkin nanti adalah satu rangkaian setelah ini mungkin ya. Kalau saya yang jelaskan nanti lebih panjang lagi gitu ya, sementara waktu kita terbatas gitu ya. Jadi media yang digunakan itu mungkin harus fun learning gitu ya, terutama untuk siswa-siswa SD gitu ya. Kalau mungkin apa, karena memang siswa SD itu apa namanya itu dunia bermainnya itu masih masih cukup apa cukup luas gitu ya, masih sangat butuh gitu bermain gitu ya. Jadi itu media pembelajaran itu harus yang digunakan tuh harus yang interaktif, yang fun learning gitu ya. Kemudian juga bagaimana kualitas gurunya ya. Jadi sebagai seorang guru itu memang tidak boleh berhenti untuk belajar, harus selalu meningkatkan kualitas gitu ya. Harus mencari referensi, kemudian mungkin diskusi dengan guru-guru lain gitu ya. Jadi tidak boleh cepat menyerah ya kita sebagai guru. Ketika siswa belajar dan bertumbuh, kita juga sebagai seorang guru itu juga harus terus belajar dan terus bertumbuh, eh, terus meningkat gitu cara kita mengajar kepada peserta didik kita. Lalu metode pembelajaran yang tepat gitu ya itu harus disesuaikan juga seperti mungkin yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi ya, kita harus mengenali siapa siswa kita, karakter belajarnya seperti apa gitu ya. Ada mungkin yang kinestetik, ada yang mungkin yang auditori, ada mungkin yang visual, ada yang audio visual, itu tentunya pendekatannya juga harus berbeda-beda gitu ya. Jadi apa namanya semua akan sebetulnya semua siswa itu mungkin unik gitu ya, memiliki stylenya masing-masing gitu dalam belajar gitu. Jika kita sebagai guru gitu atau sebagai dosen gitu bisa mengetahui, bisa memfasilitasi, mudah-mudahan semua siswa itu akan mencapai tujuan belajar yang baik, yang tinggi sesuai dengan apa yang sudah kita goal yang sudah kita buat gitu ya. Kemudian juga evaluasi pembelajaran juga sangat penting gitu ya. Betul-betul harus mengukur apa yang ingin diukur gitu ya. Itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar dari si siswanya. Kemudian next. Oke, berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar itu disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar ya. Salah satunya adalah motivasi ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Motivasi intrinsik atau kebutuhan individu yang membuat siswa memiliki perasaan positif dan melanjutkan praktik mereka dengan ketekunan dan kepercayaan diri. Motivasi yang kuat dalam diri siswa itu akan meningkatkan minat, kemauan, dan semangat yang tinggi dalam belajar. Kemudian karena antara motivasi dan semangat belajar mempunyai hubungan yang sangat erat gitu ya. Jelas ya kalau motivasinya tinggi pasti dia semangat belajar gitu. Jika dia semangat maka tentu dia juga akan memiliki motivasi. Begitupun motivasi dengan prestasi belajar ya. Semakin tinggi motivasi belajar siswa itu hubungannya positif gitu ya dengan prestasi belajar gitu. Kemudian next. Oke, Nur menjelaskan beberapa kriteria suasana belajar aktif itu adalah suasana belajar mengajar yang membuat siswa memperoleh pengalaman, ya, memperoleh pengalaman. Oh, ada sesuatu yang baru nih, gitu ya. Karena memang apa namanya belajar langsung dari pengalaman ini memang belakangan ini di era Merdeka Belajar ini sangat-sangat apa ya sangat-sangat populer sebenarnya ya. Jadi siswa itu bisa belajar di sawah, bisa belajar di lapangan yang terbuka gitu ya. Misalnya belajar langsung dengan apa namanya dengan objeknya gitu ya. Kemudian juga apa namanya suasana belajar yang aktif itu adalah suasana belajar yang membuat siswa itu bisa berinteraksi ya. Jadi dua arah, tidak hanya satu arah gitu. Karena kita pun sebagai seorang guru atau dosen itu capek ya kalau kita sendiri yang menerangkan gitu. Pasti kita lebih senang kalau ada interaksi antara kita dan peserta didik kita gitu. Kemudian
berkomunikasi ya, memberikan ruang untuk diskusi, tanya jawab gitu, dan merenungkan gagasannya gitu. Itu adalah apa namanya kriteria suasana belajar yang aktif. Next. Oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan ya. Mungkin lebih enak mungkin kalau kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau berdiskusi saja gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika memang materi yang disampaikan mungkin kurang atau ada yang salah gitu ya, karena mungkin memang kita sama-sama belajar ya. Saya sharing di sini bukan karena seperti yang Prof. Ketut tadi sampaikan, bukan karena lebih pintar atau lebih hebat gitu, tetapi memang karena ini adalah proses kita sama-sama belajar gitu. Terima kasih.